Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak RW 06 Bapak Eris Rismawan, yang kami hormati Bendahara RW 06 Bapak Maskur, yang kami hormati keamanan warga RW 06 Bapak Haji Panji, yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 periode 2021 sampai 2026 Bapak Abdul Holik, yang kami hormati Ketua RT 03 terpilih periode 2026 sampai 2031 Bapak Paryadi, dan tak lupa pula seluruh warga RT 03 yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan hadir dan memimpin pelantikan Ketua RT 06 sampai RT 06, RT 03. Hadirin dimohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Cikande Permai beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 RW 06 periode 2021 sampai 2026 Bapak Abdul Holik beserta Ibu, yang kami hormati tim formatur yang sudah bekerja susah payah, dan alhamdulillah pagi tadi kita sudah menyelesaikan tugas. Juga anak-anakku Karang Taruna yang juga ikut membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua RT 03 RW 06 periode 2026-2031, dan bapak-bapak ibu-ibu warga RT 03 yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua, dan selawat bersalam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti.
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan kepada kami sebagai tim formatur dalam rangka menjalankan tugas yang dibilang berat ya ringan, dibilang ringan ya berat. Karena untuk menjaring calon ketua RT itu sangat sulit, sangat. Tetapi berkat ketulusan hati kami, sehingga alhamdulillah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menampilkan dua calon yang bertanding. Alhamdulillah didukung juga Allah merestui kita sehingga cuaca cukup bagus, tidak ada kendala apapun, sehingga semuanya berjalan lancar. Tentunya kami tidak bekerja sendiri, karena semuanya itu berkat kerja kita. Tidak ada yang hebat di RT 3 kecuali kita semua yang hebat. Sehingga pada pagi hari tadi kita bisa melaksanakan pemilihan ketua RT 03 RW 06 periode 2026-2031 yang tercatat yaitu Bapak Paryadi mendapatkan suara 126 dan Bapak Wawan mendapatkan 16 suara, 4 suara tidak sah, sehingga total jumlah suara 144 suara. Alhamdulillah, kalau saya menilik kepada DPT yang ada, itu sekitar 97% kehadiran. Hal ini merupakan satu kebanggaan bagi kami bahwa sampai tadi siang, mungkin juga sampai saya dan mungkin juga pengen kita seterusnya, bahwa RT 03 tetap kompak, tetap solid, tetap peduli terhadap lingkungan kita. Dan ini kami sangat harapkan, dan untuk itu juga kami memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kami kepada seluruh warga RT 03 yang sudah peduli, sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT 3 RW 06. Namun di balik kesempurnaan, tentunya kami adalah manusia biasa. Tentunya banyak kekhilafan, kekurangan, keapaan dari kami. Baik kami mungkin dengan keadaan terpaksa kita sengaja, mungkin juga tidak kita sadari bahwa hal itu adalah satu kekurangan. Untuk itu, kami atas nama tim formatur mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, atas kekurangan pelayanan kami. Karena semuanya itu kami sadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna. Untuk itu kami mengharapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Pak, Bu. Kalau nggak dimaafkan repot kami. Nggak bisa berkira. Itu saja mungkin sambutan dari kami sebagai bukti pertanggungjawaban kami sebagai tim formatur. Semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ketua RT kita sebagai komandan kita di tahun 2021 sampai 2006 yang banyak mengalami suatu perubahan yang baik, itu akan ditingkatkan dan lebih baik lagi di era Ketua RT kita di periode 2006-2031. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua RW 06 sekaligus pelantikan Ketua RT 03 RW 06 periode 2026 sampai 2031 kepada Pak
Eris Riswawan, kami persilahkan. Aman Pak, aman. Ringan ini jangan. Loncat dulu. Terima kasih Mbak Cika, ketawa dulu Mbak Cika kalau lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Al-ayah. Yang saya hormati tentunya juga yang saya banggakan Pak Abdul Khalik ya. Beliau juga sudah banyak mengabdi tentunya di RT 03. Tentunya juga dengan suka duka menjadi pemimpin di wilayah RT 03. Mudah-mudahan sehat. Saya sebelum menyampaikan sambutan mengucapkan banyak terima kasih dan sudah banyak membantu saya program KRW-an ya, sehingga kita tetap kompak dalam kerangka kebersamaan ya, dalam seluruh program KRW. Kemudian juga tak lupa juga kepada Pak Makmur ya selaku Ketua Tim Formatur ya. Ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bekerja keras dalam rangka mencari seorang ketua. Ya. Kita semua tahu Bu, bahwa mencari seorang ketua RT, ketua RW itu seperti kita memasukkan benang di dalam jarum dalam kondisi gelap. Artinya berarti sangat sulit. Nah, bukan sangat doang, sangat sulit. Tapi alhamdulillah Pak Makmur beserta anggota sudah berhasil menjalankan tugasnya mencari ketua RT baru. Walaupun yang baru sekarang ini melanjutkan ya barangkali. Katanya kan Pak Maryani dulu pernah 7 bulan ya. Jadi itu kan udah prematur sebetulnya 7 bulan. Itu ya. Tapi alhamdulillah amanah ya, ini amanah yang diberikan oleh warga RT 03 kepada Pak Maryani. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kekuatan dalam mengemban amanah ini ya. Karena ya seperti kita tahu bahwa menjadi ketua RT itu jangankan salahnya, benarnya aja diomongin kan gitu ya. Makanya ini yang menjadi momok ya, artinya menjadi alasan saya nggak mau lah jadi RT. Wong salahnya aja diomongin apalagi benarnya aja diomongin apalagi salahnya. Makanya warga RT 03 khususnya dan umumnya warga RT 06 siapapun orangnya, ketika memang kita dipimpin oleh seorang pemimpin ya, dalam hal ini ketua RT, dukung dia ya. Jadi bantu beliau yang sekarang terpilih buat dia nyaman ya, supaya nanti generasi yang akan datang kita tidak kesulitan mencari seorang ketua ya. Walaupun memang sekarang kondisinya memang ya seperti itu. Maka dalam setiap obrolan saya baik dengan para ketua RT ataupun dengan
sekarang itu apa? Benji ya. Ya, alhamdulillah juga RW 06 juga sudah ada Karang Taruna, Pak. Karena memang ini tujuan saya dengan merangkul mereka ini mencetak generasi muda yang memang siap nantinya untuk belajar, kemudian mau ngurusin lingkungan. Ya, alhamdulillah nih seperti Mbak Cika ini kan. Ini salah satu generasi penerus kita, Mbak. Nah, kita doakan semangat Mbak Cika. Kemudian juga di sini ada Mas Dimas, gitu kan. Ada 3, saya pikir presentasinya banyak ya, yang terlibat di Karang Taruna ada konsultan. Alhamdulillah. Terima kasih saya banyak mengucapkan ya. Karena memang program-program KRW itu juga banyak dibantu oleh mereka ini, ya, terutama yang event-event tertentu lah ya. Jadi kemarin terakhir saya percayakan pada Karang Taruna untuk belajar mengelola sebuah kegiatan. Nah, kemarin turnamen volley ya, kemarin terakhir. Dan saya juga tidak kurang-kurang mengucapkan banyak terima kasih pada donatur ya, yang sudah banyak membantu terselenggaranya acara kemarin. Kemudian yang saya hormati juga Pak Paryadi selaku Ketua RT terpilih. Ini juga salah satu staf RW yang mau, yang bersedia siap untuk mengabdi untuk lingkungannya. Makanya kita dukung Pak nantinya Bu ya. Jangan sampai nanti belum apa-apa. Ya ada saya sampelnya lah, nggak sanggup saya. Jangan sampai kedengaran seperti itu. Waduh. Ini pesan Bu. Ya. Memang seperti seperti RT lain Bu ya. Ketika memang ditunjuk menjadi ketua RT, itu rata-rata ibunya. Nggak mau saya pindah gitu kalau saya. Iya. Saya pikir jika walaupun bilang ke Puri tetap aja diincar jadi ketua RT Bu. Yakin saya. Kenapa? Orang Puri pasti tahu kok. Pak Paryadi siapa? Orang yang memang terbiasa ngurusin lingkungan. Seperti itu lah. Ada juga ketua RT. Begitu jadi ketua RT mungkin nggak ngomong dulu kali Bu. Pulang-pulang dikasih pintu. Tidur di teras. Betapa jadi menjadi apa ya? Menjadi ketakutan gitu ya. Tapi insya Allah ya, dengan kita ikhlas, siap gitu kan. Barangkali mungkin ini menjadi perjalanan hidup. Ya. Apapun yang terjadi pada diri kita dan diri kita semuanya, ini sudah menjadi takdir. Ya. Kalau memang Pak Paryadi ini hari ini nggak ditakdirkan di catatan sana itu dan di atas itu tidak menjadi ketua RT, saya pikir juga bakal jadi. Jadi artinya kita tetap percaya bahwa ini ada campur tangan Tuhan yang Maha Esa. Apalagi berapa 124 ya 124. Ini artinya berarti warga RT 03 mempercayakan sepenuhnya kepada Pak Paryadi untuk memimpin wilayah ini yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Apalagi semuanya tadi itu satu suara Anda, satu langkah untuk perubahan. Siapa yang membuat itu? Saya bikin. Yang bikin siapa yang itu beda loh. Maknanya dalam gitu. Iya. Satu suara, satu langkah untuk perubahan. Ya mudah-mudahan kita doakan. Beliau ini diberikan kekuatan, kesehatan keluarganya juga supaya dalam memimpin lingkungan RT 03 yang tadi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Satu langkah untuk perubahan. Nah, artinya ketika memang di wilayah RW 06 baik di atas 1 sampai RW 08, ketika memang semuanya kompak, saya yakin juga RW 06 juga akan terbawa kompak. Amin. Karena cikal bakal kekompakan RW 06 dimulai dari RT. Memang tugas berat, tapi kita bismillah bareng-bareng Pak Paryadi ya. Kita bismillah bareng-bareng.
kan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Artinya yang mungkin sekarang Bapak Yadi hanya kenal dengan RT 3 doang, contoh. Kalau besok-besok ya mungkin ke RT 2, ke RT 3, ke RT 4, sampai ke RT 8, bahkan mungkin dengan para ketua RT Cicanek Permen mungkin kenal. Artinya berarti hikmah dari menjadi seorang ketua itu banyak teman, banyak keluarga, banyak menjalin silaturahmi. Dan ini ya kita satu keuntungan buat kita. Ya, tapi saya pikir juga, saya yakin Bapak Yadi ini bukan orang baru di lingkungan Pak. Ya, apalagi yang sempat menjabat kan Bu 7 bulan. Ya, jadi tidak ada alasan sebetulnya kan ya. Jadi tinggal melanjutkan saja. Hanya nanti mungkin saya berbesar di dalam komposisi struktur PRT-an masukkan anak-anak muda. Karena ini proses pembelajaran buat mereka juga. Ya, jadi masukkan orang-orang yang memang apa ya seperti anak Pak Mahfud, saya juga sudah aktif ya. Ya kita ini perlu generasi penerus. Ya, seperti Mas Rudi juga. Kan kemarin juga ada saya injil sebetulnya ini menjadi tahun L06 Pak. Karena Pak, saya mungkin tahun-tahun ini nggak bisa karena aktivitas saya kuliah ya sudah 2026. Tapi karena memang mendesak, harus segera Karang Taruna terbentuk. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Mas Rudi nanti ya mungkin kalau ada posisi yang lainnya mungkin bisa terlibat. 2026. Dan ini 2006 ya. Janji itu utang. Berarti kan semangat banget kalau Mas Rudi jadi ketuanya. Kemudian juga program saya ke depan di Masjid Baitul Mutakin ini belum ada remaja masjid Pak. Saya mau juga di Masjid Baitul Mutakin pun juga ada remaja masjid. Saya lagi ngincer orang-orang ini Pak, ya, yang sekiranya memang apa ya bisa aja segala macam itu loh Pak, ngajinya pinter, apalagi orang pondok. Ini modal aset R06 untuk menggantikan para asatid yang ada di R06. Saya berterima kasih ya anak-anak R06 yang memang mencari ilmu ini Pak. Karena kita perlu generasi penerus, bukan hanya RT dan RW saja yang perlu generasi penerus. Ya kayak Pak Ustadz Heri, Pak Rohman, Ustadz Eko, itu kan mereka kan juga udah tua. Nggak ada nantinya siapa kalau kita nggak memikirkan generasi yang akan datang. Jadi ya apa namanya mudah-mudahan ya rencana saya, keinginan saya juga diberikan kemudahan. Kemudian juga orang-orangnya ya yang memang dalam didikan saya nanti ini bersedia. Ya mungkin untuk awal-awal saya sementara melibatkan anak-anak Karang Taruna yang ada di masyarakat. Artinya sebagai apa ya? Kita bakal kemudian memberikan motivasi ke anak-anak yang belum pernah terlibat. Nah, nanti setelah itu, apalagi juga ada Mas Dimas di sini, ini pun juga bidikan saya nanti sebetulnya. Jadi ketua Karang Taruna ya jangan double jabatan. Ketua Karang Taruna ada personal jangan yang jadi ketua remaja masjid itu karena ada masjid itu mutakin ini ikonnya ada personal. Ketika kita dengar itu mutakin oh ada personal. Makanya yang mudah-mudahan organisasi yang ada di wilayah personal kita sama-sama berjuang membenahi supaya dari personal ini ya yang sudah baik menjadi lebih baik. Kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, ya. Barangkali mungkin malam hari ini banyak yang berhalangan ya Pak Mahfud ya. Apa mungkin sudah dibatasi hadirnya? Enggak kan? Kita bebas semua. Saya sebetulnya apa namanya ada perasaan kangen Pak, pengen ngobrol langsung gitu dengan para warga gitu kan. Ada 1 sampai 08. Tapi alhamdulillah lah yang hadir malam hari ini ya kita mudah-mudahan semuanya
sedikit mungkin menyampaikan program PRWN sekarang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah ada informasi. Boleh dibilang ini proyek besar dari 06. Dan proyek ini membutuhkan dukungan dan bantuan dari warga. Ini bapak-bapak yang sudah lama tinggal di sini pernah tahu lah ya, waktu zaman periodenya Pak Narno kita bikin TPS ya di terminal Tindakan, bahkan Pak Narno bikin sampah. Itu artinya apa? Artinya berarti waktu zaman dulu pun kita sudah memikirkan TPS. Kenapa? Karena mungkin saya tanya dulu, Bapak Ibu tahu nggak kalau kita itu sampah kita dibawa kemana? Tahu ya? Tidak begitu mutakin ya. Dan mungkin status-statusnya tahu kan? Itu tanah siapa? Langsungnya sebut Aceh. Kemudian itu tanah negara. Dari dulu waktu zaman dulu dari depan Arno, waktu itu saya menjabat sekretaris. Itu kita sudah memikirkan bagaimana caranya kita punya TPS. Ya. Kalau kita punya TPS, kita tidak dibawa ke sana. Karena Pak itu pencemaran lingkungan. Bapak Ibu coba kalau ada waktu, main ke sana Pak. Sering Pak. Sering ya. Berarti tahu itu sampah itu segini. Kalau kita biarkan dibuang ke sana terus, apa yang terjadi? Saluran air, resapan air diisi sampah, dan sudah tidak ada lagi resapan air di dalam sungai. Yang terjadi apa? Banjir. Ya mungkin kalau ada tiga jauh Pak, dampaknya. Saya. Ada 7 Bu yang kena. Satu itu, kedua Pak, waktu zaman dulu ya, Pak Santri Al-Alwi itu sering didatangi oleh orang Merah. Itu artinya apa? Itu artinya berarti kan ini nggak benar nih. LSM, wartawan. Tapi karena memang Pak Santri ini memang kuat, Pak, mental semuanya. Karena ketika ada yang datang, jawabannya enak dan benar. Ya sudah bapak-bapak kalau memang peduli dengan sampah, urusin sampah. Saya hanya membantu warga yang 06 untuk membawa sampah ke sini. Saya nggak memaksa mereka untuk buang sampah ke sini. Dengan jawaban seperti itu, ya mereka mungkin malu juga Pak. Benar juga. Kalau memang ini menjadi urusan pemerintah, kecamatan sampai pemerintah kabupaten, saya hanya urus sampah ini. Terbukti ya kita coba lihat kita kalau berangkat dari sini sampai saya gundukan sampah nggak luar biasa. Sampai di sini aja kalau udah disalin saking nggak pengen dibuang sampah dipager, pager seng ya, dari Cujung juga itu jembatan Cujung sambil tembok begitu kan. Itu artinya sampah ini menjadi masalah buat kita semuanya, masalah yang krusial. Makanya sering saya ada 06 ibarat bom waktu Pak Makmur. Kenapa? Karena ya sekarang ada aman katanya. Masih ada orang kuat. Ya kan? Masa kemarin meninggal, sudah mikir kok otak saya muter waktu meninggal. Kenapa? Kata Pak Dewan, siapa ya? Begitu kemarin meninggal, siapa? Dulu nanti katanya nanti pasti sih satu lagi orang situ terakhir pun katanya. Nah, dari situ saya berusaha untuk segera action, Pak. Segera mencari solusi. Saya datang ke Ciputat. Tujuan saya untuk minta izin, Pak. Karena kalau saya pikir waktu itu ketika Pak Santri ini meninggal, saya pikir nggak ada generasi penerusnya, Pak. Nggak ada kan selesai. Jadi akhirnya tanah tidak bertuhan, Pak. Makanya saya ke Lurah Riki. Tujuan saya mau minta izin bahwa tempat itu boleh nggak saya pakai lagi tempatnya. Kenapa? Karena
mikirin Pak, udah ngebayangin nggak bakal ada RT 1 sampai RT 08 yang mau ketempatan di bawah TPS. Ya kan? Kenapa? Ketika kita mendengar sampah, pikiran kita itu apa? Bau, parah. Ya kan? Makanya karena emang saya pikir nggak bakal ada yang mau. Bahkan RT 07 walaupun dia punya palsu, nggak bakal mau. Makanya saya koordinasi dengan luar titik, Pak, ternyata apa? Udah diserahkan ke BUMDes. Nah setelah itu saya bilang, ya sudah kalau mau dikelola oleh BUMDes, ya alhamdulillah, dari konsorsium mah ikut aja. Mau pengelolaan seperti apa ya berarti tidak aman. Nah ternyata 2 hari kemudian Pak, saya dapat WA dari anaknya Pak. Jadi itu tetap Pak berlanjut. Oh ternyata sudah masih ada generasi penerusnya nih kan. Semua kita ekonomi. Nah, saya juga bingung Pak. Artinya sementara Citra melarang kita mewek nanti jangan bayar dulu sampah, ya kan? Jangan bayar dulu. Terus si industri ini tidak Pak. Kalau emang bapak nggak bayar sama saya, ya sudah nggak apa-apa. Saya tutup. Dan sekarang mendadak begitu kan artinya saya panik Pak. Harus bagaimana ini? Ketika memang sampah itu sementara kita belum persiapan apa-apa, yang terjadi apa? Warga teriak ke Pak RT. Pak RT ke saya, lalu gimana ini? Apa nggak diangkat? Yang nggak diangkat kenapa? Karena memang itu. Udah itu 2 orang berarti yang memperbuka tempat ini. Kesininya istrinya RW nanti bayar sampah ke saya aja. Karena apa? Saya punya kewajiban. Ada karyawan saya di sana yang sebenarnya 1 juta sama beras 10 kilo. Juga 3 orang berarti Pak. Artinya kan saya kan gimana ini? Nah, ya mungkin Pak Ali pun juga waktu itu kita ada semua cepat kita rapat dan musyawarah. Karena memang ada harapan dari Pak Dewan kita bahwa besok nanti saya berikan kontainer untuk sementara nanti terserah tempat itu di mana. Nah, kita rapat ya. Saya putuskan malam itu bahwa saya tidak lanjut Pak, buang di sana. Malam itu kita putuskan tidak lanjut. Tanggal 26 saya rapat. Kita bayar ke sampah ke Pak almarhum itu, saya itu tanggal 28. Setiap tanggal 28 saya berjuta 500. Nah, setelah rapat itu paginya, malam itu sambil jalan rapat itu Pak Narun istilahnya koordinasi lah dengan Pak Dewan. Ya, bahwa jadi nanti saya usahakan saya taruh kontainer. Artinya ketika memang kontainer itu sudah ada, kita berarti sudah ada tempat Pak. Ada tempatnya mau di mana nih? Ya, makanya saya berani memutuskan untuk tidak gabung, tidak saya buang ke sana. Nah, pagi saya tanya Pak Naro, Pak gimana ini? Pak Naro ngirim ke saya, share ke saya percakapan antara Pak Naro dengan Pak Dewan bahwa masih saya usahakan, saya cari dulu ya kontainernya. Nah, sekarang kalau mau saya cari dulu berarti kan belum pasti. Ya, dan saya koordinasi. Hari itu tanggal 27 pagi saya putuskan gabung lagi. Kenapa? Yang kontainer aja belum pasti ada kok. Kalau mau kontainer sudah ada, ya mungkin kita bisa close dari sana pun juga nggak masalah. Kita juga ada cadangan. Walaupun nanti tetap menjadi polemik, menjadi masalah. Saya nggak mau ketempatan kontainer saya di sini, ya kan? Pasti kok. Akhirnya Pak, pagi saya putuskan, Pak Nano saya bilang karena memang belum pasti kontainer, saya putuskan gabung lagi. Si Pak Rusli ini, kalau nanti sebelah sore Pak, putuskan sore saya kasih kabar kita lanjut. Oh ya sudah Pak. Malamnya dia udah minta Pak, minta uang 2.500.000 harus dibayar malam ini. Kenapa? Saya sudah ditemui wartawan. Karena setelah pasang ini ya, itu wartawan langsung
di media, sampah itu langsung naik ke dia. Judulnya itu di situ. Kepala Desa Cipete membiarkan warganya membuang sampah di danau. Membiarkan warganya membuang sampah ke sana. Sampai terakhir sampai berita diturunkan belum ada konfirmasi oleh ketua RW 04. Saya tidak begitu. Dari situ sudah kalau caranya sudah berarti kita harus buat TPS. Ditambah pada hari RW 40 hari setelah Pak Sambil meninggal, RW harus punya TPS. Wajib karena memang satu-satunya RW yang belum punya TPS RW 04. RW 1 sudah ada, RW 2 sudah ada, RW 3 yang nggak punya Pak. Ada yang tahu kenapa RW 3 nggak ada TPS? Tadi buat kalian masuk bakar. Tapi kalau musim hujan repot dia Pak. Nggak bisa ngebakar sampah. Mas, RW 4 ada, RW 5 ada, RW 7 ada, sampai RW 9 ada semua TPS. Hanya itu. Kenapa? Karena memang kita bukan tidak ada upaya. Karena memang kita keterbatasan palsu. Satu-satunya palsunya ada di RW 06, ini ada 7. Makanya kita rapat tadi sudah kita putuskan buat TPS. Ya, terkait dengan program tadi, karena saya yakin juga di setiap RT masalah sampah ini ya ada pertanyaan yang memang harus dijawab dengan jelas. Alasannya kenapa? Dari tadi, walaupun saya sudah sosialisasi dengan para ketua RT, yang namanya manusia kan nggak lepas dari lupa. Saya menjelaskan A sampai D dari bawahnya. Nah, kenapa saya harus dibuat TPS? Ternyata dijelaskan cuma A sampai C doang, D-nya enggak. Kan bisa saja terjadi kan seperti itu kan. Makanya saya bantu. Seperti itu mungkin Bapak Mas dan Ibu warga RT 03. Ya mohon maaf atas kesalahan ini. Yang panjang lebar ya ada berapa? Karena masih ada pelantikan dan sebagainya ya. Itu saja mungkin apa itu saya. Terima kasih. Oh langsung pelantikan ya? Oh langsung. Oh sudah. Hah? Iya. Kuat ini 2 ya. Cara grup kita ini. Dimohon untuk Pak Abdul Holik dan Pak Priyadi menaiki ke atas panggung. Kalau pelantikan mungkin yang kedua dulu. Iya. Ya nanti mungkin ada sesi khusus Pak Khalid kan nanti ya. Nggak ada ya, bertiga ya. Biar biasa gitu enggak. Baik, sebelum saya membacakan atau mengisahkan ya, kemudian juga melantik, saya sekali lagi mengucapkan selamat pada Pak Priyadi yang telah dipilih oleh warga RT 03. Semoga tentunya harapan kita semuanya amanah, pasti dan juga kuat dalam segala cuaca. Ya, kemudian juga didukung Bu ya, dan apapun pekerjaan bapaknya untuk urusan lingkungan didukung 100%. Mudah-mudahan pahala ya untuk keluarga. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rahmatnya, pada hari ini Minggu tanggal 12 April 2026, saya Ketua RW 06 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan resmi mengesahkan dan melantik serta mengukuhkan Saudara Priyadi sebagai Ketua RT 03 RW 06 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande,
Kabupaten Serang periode 2026 sampai 2031 berdasarkan berita acara nomor 001/BA strip RT 003/4 Romawi/2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan RT 03 RW 06. Demikian kata pelantikan untuk Pak Pariyadi. Kemudian nanti mungkin segala tambahan dari acara ini seluruh warga memberikan selamat kepada beliau. Ya. Selamat Pak Pariyadi. Mudah-mudahan sehat, diberikan kekuatan, dan sukses tentunya memimpin warga RT 03 yang sudah baik menjadi lebih baik. Demikian pelantikan atau kata-kata pelantikan dari saya selaku Ketua Personal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu penyerahan simbolis dari Pak RW 06 kepada Ketua RT terpilih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RT terpilih, yakni Bapak Pariyadis. Selamat dan sukses, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Eris Rismawan beserta staf. Yang kami hormati Bapak Maskur sebagai bendahara RW 06, yang kami hormati Bapak Abdul Khalid sebagai RT 03 RW 06 periode 2021 sampai 2026. Mudah-mudahan selalu beliau-beliau ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tidak lupa juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adikku, remaja, karang taruna yang sudi kiranya menyempatkan waktu untuk malam hari ini mengadakan pelantikan pengurus RT yang baru. Alhamdulillah dengan susah payah berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul
di lapangan RT 03 ini tidak ada kekurangan suatu apapun. Itu yang kita alami pada malam hari ini. Yang kedua, sholat bersalam, mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah nanti mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, adik-adikku, karang taruna yang saya cintai, ini pertama kali saya manggung nih, ya. Jadi ketua tim formatur tapi ketiban sampur, Pak. Ya, ketiban sampur. Jadi mungkin semua sudah takdir yang tadi disampaikan Pak RW yang kita harus terima. Biarpun sebetulnya berat hati, ya. Saya sudah kompromi sama istri saya yang tercinta, istri yang tercinta dari gadis Karanggayam, Kebumen, ya. Ternyata cinta itu butuh perjuangan, Pak Maskur, Pak Abdul Halik, ya. Cinta itu butuh perjuangan, butuh waktu, butuh duit, ya kan, butuh biaya, ya. Tanpa ada perjuangan, tanpa ada biaya, saya yakin cinta itu nggak akan terlaksana, nggak akan tercapai. Jadi cita-cita saya cuma begitu. Saya cinta sama RT 03, berarti saya harus perjuangkan. Ya, saya harus perjuangkan. Mudah-mudahan ini sebagai contoh tonggak ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi saya sengaja meluangkan waktu saya. Kalau dibilang sibuk, semua sibuk, ya kan? Rata-rata kan semua karyawan kan. Paling yang pengusaha cuma sekian orang, sekian persen. Jadi tidak ada salahnya saya mencoba untuk meluangkan waktu, biarpun sibuk apapun kita masih bisa melayani warga. Itu yang saya harapkan. Tanpa ada kerjasama yang baik dari semua warga, saya yakin apalah artinya ketua RT, ya kan? Kalau cuma 1-2 orang, saya yakin untuk ngurusin berapa kepala, berapa rambut yang warnanya beda-beda, saya yakin nggak bisa nyatu, ya kan? Kalau nggak ada kesadaran dari warga semuanya. Jadi saya harapkan yang kemarin sudah disampaikan Pak Abdul Halik sebagai ketua RT yang kemarin, saya juga merasa terima kasih, biarpun gimana beliau sudah memperjuangkan, ya, selama ini rasa kepedulian, rasa gotong royong, rasa memiliki keamanan lingkungan sudah berjalan cukup bagus. Tinggal saya meneruskan. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya. Itu semua bisa berjalan, semua berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa ada dukungan saya yakin juga tidak akan berjalan. Yang ketiga, saya juga terima kasih kepada Bapak Wawan sebagai kompetitor saya, ya kan? Sebetulnya terus terang itu pengalaman pribadi, Pak, ya. Ada yang nyelenting ke telinga saya sampai nggak doyan makan 2 hari katanya, ya kan? Gara-gara apa? Di calon ketua RT, ya ternyata nggak semua orang bisa menerima, ya kan? Itu butuh pengalaman, butuh mental, ya kan? Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak tahu kemampuannya seperti apa, kan gitu. Saya coba untuk belajar. Ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini sudah jadi generasi penerus. Ya, tinggal di seperti yang lain. Ya Pak, bisa. Kita terus terang, sebetulnya kalau untuk jabatan, sudah dapat jabatan dari RW, ya kan? Sebagai sekjen kan, berarti saya jabatannya double nih Pak. Double ya. Sekjen dapat, RT dapat. Double dong amplopnya. Ya, jadi ini untuk bapak-bapak yang merasa masih muda, saya kepingin sebagai contoh nanti generasi berikutnya itu
lebih bagus lagi. Ya, terus terang selama tinggal di RT 03 baru kali ini nih, pemilihan ketua RT semeriah ini, karena kemarin RT udah warning ke saya, Pak Par, gimana caranya bikin yang meriah? Kalau bisa kayak pemilihan presiden, oke siap, yang penting ada dananya kan gitu. Ya, semua dana juga dari warga untuk warga, bukan dana pribadi. Kalau dana pribadi ya saya kabur kan gitu. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan sedikit yang mungkin ya berkenan, saya juga mohon maaf ya, mungkin lain waktu kita sambung lagi. Yang jelas saya terima kasih kepada tim promotor yang sudah bekerja keras, biarpun dikasih waktu cuma sebulan ya Pak, sebulan itu juga ya ternyata habis lebaran juga saya ada duka ya, mertua saya meninggal, jadi pikiran juga belum fit. Jadi ya alhamdulillah dengan perjalanan waktu cuma 2 minggu kita bisa selesaikan ya, dengan malam ini juga karena ini kerja tayang sebenarnya tadinya itu agak mau molor sedikit, ternyata oke siap biar sekalian capeknya katanya, ya udah. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RT. Selanjutnya yaitu sebelum acara kita tutup, mari kita dengarkan pesan dan kesan dari Ketua RT 03 RW 06 periode 2021 sampai 2026 kepada Bapak Abdul Holi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 06 Bapak Eris Reswawan, yang saya hormati Bapak Maskur Topia selaku Bendahara RW 06, dan insya Allah nanti beliau akan mewakili dari warga RW 06 untuk tampil di Pilkades. Kita doakan semoga cita-citanya kita tercapai. Amin. Yang saya hormati sebagai seksi keamanan, ketua keamanan, koordinator keamanan RW 06 yaitu Bapak Panji Irhami. Terus yang saya hormati kepada Ketua RT baru periode 2026 sampai 2031, mudah-mudahan beliau amanah dalam melaksanakan pemerintahan di RT 03 ini. Begitu pula untuk warga RT 03, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan selama ini sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun, periode dari 15 Februari 2021 sampai dikukuhkannya sampai 15 Februari 2026. Berarti saya dari PJS kurang lebih 2 bulan, Pak. Dari PJS kurang lebih 2 bulan. Ini juga permintaan dari warga RT 03, wayahnya aja, wayahnya baik katanya. Saya minta tolong untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan puasa, jadi mohon bantuannya untuk dilanjutkan. Saya siap bersedia asal ada ketua tim formatur. Kalau nggak ada tim formatur saya nggak siap. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, saya tembak Pak Paryadi untuk jadi ketua tim formatur. Kalau Pak Paryadi siap jadi ketua tim formatur,
jalan yang terbaik buat warga RT 03. Terus terang, saya merasa sangat salut sekali dengan antusias warga RT 03, baik itu dari segi kekompakannya, gotong royongnya, guyupnya, pedulinya. Jadi saling bahu membahu untuk membantu, baik itu dalam acara hajatan, dalam acara PHBI, PHBN. Sebab moto kami di RT 03 yaitu warga RT 03 adalah anak-anak kami semuanya. Jadi seperti itu motonya. Mudah-mudahan untuk Pak Paryadi, beliau kan pernah menjabat sebagai Ketua RT 03 selama 6 bulan kalau nggak salah, dan beliau ditugaskan ke Batang. Akhirnya diteruskan oleh Bapak Ican almarhum, ya. Bapak Ican nggak lama kemudian, Bapak Ican terus diteruskan oleh Bapak Wardono. Bapak Wardono nggak kuat, cuma 2 bulan atau 3 bulan. Akhirnya secara aklamasi kita kumpul bersama, yuk kita cari ketua RT yang terbaru, sekedar meneruskan. Akhirnya warga antusias kumpul lah, meneruskan cuma 1,5 tahun lagi. Akhirnya saya terpilih bikin berita acara, nggak tahunya 5 tahun. Ya udah, saya terpilih. Yang ternyata 5 tahun. Ya waktu itu Pak Dwi SC-nya sebenarnya. Akhirnya 5 tahun, tapi ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya akan coba, saya akan tes. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau misalnya saya nggak bisa mimpin atau salah, silakan saya di demo. Tapi selama 5 tahun saya nggak di demo, mau apa? Enggak ada yang demo, padahal panitia demo banyak di sini. Tapi nggak ada yang demo, saya berharap. Tapi juga kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah langkah, saya silakan di demo. Tapi kalau saya nggak salah langkah, saya juga siap perang lagi gitu. Alhamdulillah mungkin selama ini saya dianggap oleh warga langkah saya mungkin benar, gitu ya. Makanya nggak ada demo, gitu ya. Ya jadi itu ya bapak-bapak, kilas balik dan sekedar informasi apa yang diberitahukan oleh Bapak Ketua RW kita untuk TPS. Alhamdulillah di RT 03 cukup antusias Pak Aris. Sudah ada 11 orang yang melunasi dan juga semua rata-rata pada berpartisipasi. Ada juga yang minta waktu bulan besok, ya monggo silakan. Yang penting selama 7 bulan sampai bulan Oktober ya itu lunas semuanya, gitu ya. Jadi nanti mungkin sebentar lagi atau palinglah tanggal 14 tanggal 15 saya akan berkunjung ke rumah Pak Maskur untuk memberikan uangnya, sebab uangnya itu berbentuk uang cash Pak. Maksudnya harus saya masukkan ke ATM lagi. Jadi mau mungkin saya meluncur ke Bapak Maskur nanti ke rumah, ya. Ya jadi itu aja bapak-bapak, ibu-ibu semua dan anak-anak sekalian. Sebelum saya pamit dan undur diri, saya sekeluarga, baik saya pribadi sebagai Ketua RT Bapak Abdul dan juga sebagai ibu istri Siti Aminah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bu ya, maafkan ya, apabila semasa saya memimpin mungkin punya kesalahan, baik itu tutur kata, sapa atau apa semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kopi pahit jangan diminum. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih atas dedikasinya. Selanjutnya yaitu doa kepada Pak Makmur, kami persilakan.
musola musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubina wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwilna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana salihin ya Allah, Rabbi hab lana salihin ya Allah, Rabbi hab lana salihin ya Allah. Rabbana ya Allah, malam ini kami dengan kerendahan hati memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah berkat kami ya Allah, khususnya ketua RT kami yang telah selesai masa baktinya ya Allah. Berkahian dia, berilah pahala yang setimpal atas baktinya kepada warga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah kepada ketua RT kami yang terpilih ya Allah, baik batinnya, keadaannya, dan berkahilah semua apa yang akan dicita-citakan ya Allah. Jadikanlah kami warga-warga yang tahu diri, yang bisa memberikan dukungan yang terbaik untuk lingkungan kami ya Allah. Rabbana ya Allah, berikanlah keberkahan kepada warga kami, khususnya warga RT 03 RW 06, umumnya warga desa Kaliperma ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi baraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dengan mengucap syukur alhamdulillah, acara pelantikan Ketua RT 03 RW 06 periode 2026-2031 kami tutup. Dimohon untuk kesediaan Ketua RT periode 2021 sampai 2026 kepada Bapak Abdul Holik beserta istri, dan juga Bapak RT periode 2026 sampai 2031 Bapak Pariyadi beserta istri untuk ke depan untuk bersalam-salaman. Mana berdiri juga. Selalu aja biar panjang. Iya,
langsung. Oh gitu. Jadi biar warga semua. Boleh, boleh. Sukses, tim sukses. Harus sukses. Boleh.